Halo Leo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang dia saat ini yang menyesal sudah berpisah dari kamu. Oke Leo, kita fokus ke kartu ini, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Leo, kita fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Oke. Leo, dia saat ini yang menyesal berpisah dari kamu. Apa yang dia rasakan, kita akan lihat di sini buat Leo. Oke. Ada Knight of Pentacles. Banyak sekali ya. Taurus, Virgo, Capri. Ada The Moon, Pisces, ada The Hangman, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada The Empress. Oke, The Emperor. Ada energi ya di sini, terlihat sama-sama merasakan energi yang sama ya. Di sini ada Eight of Wands. Oke, baik Leo. Di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu atau belum terbaca energi kamu di sini ya. Semoga ke depan bisa kembali kebaca energi kamu. Nah, kita akan lihat di bottomnya kamu. Di sini kita bercerita tentang dia seseorang yang sudah terpisah dari kamu dan dia merasakan penyesalan terhadap perpisahan itu. Apa yang dia rasakan saat ini terhadap kamu? Oke, ada Eight of Wands, ada Knight of Pentacles. Sepertinya dia sekarang akan memperjuangkan kamu. Sepertinya ada suatu keinginan bagi dia ya untuk kembali kepada kamu. Kenapa? Ya mungkin di sini dia merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang satu-satunya yang bisa benar-benar membuat dia rasa nyaman, gitu ya. Di sini dia ingin memperjuangkan kamu kembali. Kita akan lihat di sini apa lagi yang akan dia rasakan. Kelihatan ya? Enggak kelihatan. Putih ya. Oke, karena ada lampu. Di sini ada The Moon. Dia sangat merindukan kamu. Dia sangat berfantasi kepada kamu. Sepertinya dia merasakan ada suatu gairah yang selalu muncul dalam diri dia ataupun dalam pikirannya dia. Seolah-olah hanya kamu yang bisa membuat dia merasa puas, atau kamu yang mungkin merasa membuat dia nyaman, atau kamu yang bisa membuat dia merasa bahwa ya selalu sangat bergairah sekali. Itu gambaran di sini. Dia selalu merindukan kamu. Oke. Setelah perpisahan itu yang dia rasakan ya hanya kamu gitu. Dan selanjutnya ada The Hangman. The Hangman ini menggambarkan bahwa dia ingin keluar dari zona dia saat ini, atau dia berada dalam kondisi yang tidak nyaman, atau seperti ini kan ada kaki nih terikat satu tapi satu terlepas. Jadi seakan-akan dia pengen bebas dari kondisi ini, atau memang batinnya saat ini terlalu tersiksa dengan apa yang dia rasakan, dengan perbuatan yang dia sudah lakukan kepada kamu. Dia mungkin menyesali semua itu. Mungkin dia juga merasakan bahwa ini adalah suatu balasan buat dia ataupun karma yang dia rasakan, sehingga apapun yang dia lakukan tidak pernah ada suatu kebahagiaan buat diri dia sendiri. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar ataupun melepaskan energi dia saat ini ataupun kesedihannya dia. Ya caranya ya dia pengen datang ke kamu. Dia pengen hadir lagi dalam hidup kamu. Ya ingin kembali ke kamu dan ingin perjuangkan kamu di sini. Itu energinya dia. Oke. Dan selanjutnya apalagi yang dirasakan ada Ace of Swords.
ada suatu pemikiran dalam diri dia saat ini, karena secara dia selalu memikirkan kamu, dia selalu terfokus ke kamu, dan dia penuh harapan kepada kamu. Ace of Swords, Sword itu berbicara tentang pemikiran dia. Ya, S itu adalah suatu harapan atau yang diawali awal mula dia di mana sudah merasakan kesalahan dia ataupun penyesalan dia di sini, sehingga dia berpikir bahwa akan bisa merubah semuanya agar bisa diberikan suatu kesempatan buat dia. Itu ya dari kamu, ya itu yang dirasakan dia, di mana segala sesuatu yang diharapkan ataupun yang dia pikirkan semoga bisa tercapai gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada King of Wands. Inilah suatu perjuangan yang akan dia lakukan. Apapun halangan dan rintangan nantinya yang dilalui oleh dia tetap akan berjuang menuju kamu. Karena apa? Mungkin bisa saja selama ini kamu yang selalu mensupport dia, kamu yang selalu membantu dia, kamu yang selalu membuat dia itu bisa sukses dalam masalah karir ataupun dalam masalah pekerjaan. Kamu yang selalu mensupport dia, kamu selalu bantu dia, mungkin dari baik itu bantuan dari segi materi ataupun dari sebuah cinta gitu ya. Oke. Leo. Nah, apalagi di sini yang terlihat ada di Empress dan ada di Emperor. Ini ada energi di mana bahwa saat dia tahu ya, dia sadar bahwa dia itu sebenarnya mempunyai power, tapi powernya itu disalahgunakan. Seakan-akan dia merasa dia hebat. Dia seakan-akan merasakan bahwa akulah segalanya. Aku yakin semua orang pasti akan menyukai aku. Ternyata itu di luar dugaannya dia. Dengan kesombongan dia, dengan keangkuhan dia, akhirnya dia terjebak sendiri gitu. Ya. Disitulah dia menyadari bahwa semua sifat dan sikap dia itu salah dalam kehidupannya dia. Dan saat ini ataupun mulai saat ini dia pengen merubah semuanya, menjadi seseorang yang mungkin penuh dengan kelembutan, menjadi seseorang yang mungkin lebih dihargai oleh orang. Karena di sini dia mulai juga menghargai seseorang. Karena segala sesuatu itu yang dibutuhkan dalam satu hubungan itu adalah saling menghargai satu sama lain. Karena jika itu tidak ada, nah semua itu tidak akan terlihat baik ya nantinya. Itu ya buat Leo. Nah, ada energi di sini, dia memang benar-benar ingin merubah diri dia dari keegoannya dia ataupun kesalahannya dia selama ini, cara dia bersikap, cara dia bertindak kepada kamu. Nah, itu sebenarnya semua salah. Ya mungkin di sini dia selalu mengekang kamu, selalu mengatur-ngatur kamu. Itu yang membuat kamu tidak nyaman terhadap dia dan lebih menginginkan untuk terpisah dari dia. Itu keinginan kamu ya. Oke. Kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu ataupun buat dia. Kita akan lihat di sini. Apa itu? Oke. Ada pesan, apakah itu pesan buat kamu atau buat dia? Kita akan lihat di sini. Sebelumnya bagi Leo yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Baik. Leo, kita akan lihat di sini. Apa itu? Pesan buat kamu. Kartu pertama. Kamu adalah keberuntunganku. Sejak aku bertemu dengan kamu, aku telah memanifestasikan segala macam hal untukmu. Ya, untuk mendapatkan peluang untuk hidup bersama kamu. Nah, disinilah ternyata dia merasa bahwa kamu itu adalah keberuntungan dia. Ini dia sadari sejak dia terpisah dari kamu. Karena apa? Dia tahu saat terpisah dari kamu itu dia tidak pernah beruntung. Segala masalah yang dihadapi tidak pernah terselesaikan. Tidak ada solusi yang dia dapatkan. Dia tahu bahwa kamulah solusinya untuk bisa menyelesaikan semuanya. Karena dia tahu bahwa dengan kamu adalah keberuntungan baginya. Oke, itu yang dirasakan dia. Pesan buat kamu dari dia ya. Ini terlihat jelas sekali bahwa dia benar-benar memanifestasikan sesuatu untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Dan kartu berikutnya di sini ada, aku sudah mengenalmu sangat lama, tapi masih banyak yang belum aku ketahui tentang kamu. Kamu begitu misterius. Ini bisa saja pesan dari kamu buat dia. Mungkin kamu selama ini bersikap ataupun kamu beranggapan dia itu orang yang baik.
orang yang mungkin penuh dengan pengertian, karena di awal dia bertemu dengan kamu merasa dia itu orang yang begitu friendly, orang yang gitu family woman atau family man gitu ya. Ternyata semua itu di luar dugaan kamu. Ternyata dia seseorang yang egonya sangat tinggi. Jadi seseorang yang mungkin benar-benar membuat kamu merasa tidak nyaman. Itu yang kamu rasakan ya. Oke. Dan selanjutnya di sini kita tidak menjadi dewasa karena usia, tapi kita dewasa dalam kesadaran dalam menjalani hidup dengan komitmen, bukan dengan perasaan kamu. Ya, itu yang dirasakan dia ataupun pesan buat kamu ataupun buat dia di sini. Sebenarnya pendewasaan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena faktor usia. Sebenarnya dari faktor masalah yang kita hadapi atau cobaan-cobaan hidup yang kita alami selama ini. Jadi cobaan ataupun halang ataupun masalah yang kita alami dalam hidup kita, ya jadikanlah itu sebagai pembelajaran buat kita. Jadikanlah itu sebuah motivasi buat kita, ataupun jadikan itu sebagai pendewasaan buat diri kita sendiri ya. Karena disitulah kita bisa belajar untuk memahami bahwa hidup itu sangat berarti ya. Kadang-kala dari masalah itulah akan terjadi sesuatu perubahan dalam hidup kita. Oke. Buat Leo, apalagi di sini? Kita akan lihat di sini. Setiap orang butuh dihargai perjuangannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang karena telah dihargai, atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Nah, jadi intinya kita itu sebenarnya dalam hidup itu, kalau ingin dihargai, ya hargai dulu orang lain. Karena dengan begitu kita otomatis akan dihargai oleh orang. Tapi kalau kita tidak pernah menghargai seseorang, apalagi itu pasangan kita, nah otomatis pasangan kita juga tidak akan menghargai kita. Ya, itu aja sih pedomannya dari kita. Itu ya. Jadi dalam satu hubungan itu harus benar-benar ada rasa saling menghargai ya, saling jujur, saling pengertian. Karena itu adalah suatu poin-poin yang sangat penting buat kita dalam membangun suatu hubungan. Oke Leo, dan selanjutnya di sini terkadang kamu harus mendengarkan hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia, dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, jadi di sini intinya jangan melihat seseorang itu dari luarnya. Wah, dia ganteng, dia cantik, dia punya semuanya. Aku yakin aku akan bisa nyaman sama dia. Ternyata itu bukan suatu faktor untuk kita bisa nyaman dengan seseorang. Yang intinya sih kalau udah ada saling pengertian, ketulusan ya. Dan itu yang membuat poin-poinnya agar kita bisa menjadi bahagia gitu loh. Jadi kalau kita sudah merasa bahagia dengan seseorang atau sudah merasa nyaman dengan seseorang, nah yakinlah itu adalah suatu hubungan yang benar-benar kamu impikan selama ini. Oke, selanjutnya di sini ada cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati, meskipun kita telah berusaha menghapusnya. Goresannya tidak akan pernah hilang. Nah, ini adalah pesan buat kamu dari dia. Dia sebenarnya merasakan cinta yang tulus kepada kamu, ya. Meskipun mungkin dia sudah berusaha untuk move on dari kamu, tapi semua itu tidak bisa dilupakan oleh dia. Makanya di sini dia ingin perjuangkan kamu. Makanya di sini dia ingin berusaha mendekati kamu kembali dan ingin membuka komunikasi lagi bersama kamu ya. Di sini ada 3 ya, udah 3. Di sini bottomnya kamu, kita akan lihat di sini. Mencoba melupakanmu seperti berenang melawan arus sungai. Makin keras aku mencoba, makin cepat aku lelah dan kembali kepadamu. Dan disinilah tadi sudah kita katakan bahwa dia berusaha untuk melupakan kamu, dia berusaha untuk move on, tapi ternyata tidak bisa. Justru itu akan membuat dia makin mencintai kamu. Oke, itu yang dirasakan dia. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana selanjutnya tentang hubungan kamu dengan dia. Apa yang terjadi selanjutnya? Oke. Itu yang dia rasakan saat ini bagi dia yang sudah terpisah dari kamu. Kita akan lihat kamunya di sini. Apakah kamu ingin kembali ke dia ataukah kamu lebih memilih orang baru ya? Kita akan coba lihat di sini. Leo. Oke. Oke.
sini ada moon, ada suatu harapan, ada suatu sinar ataupun cahaya yang akan menerangi kamu, yang akan memberikan suatu harapan kepada kamu ya. Semoga itu ada satu peluang ataupun kesempatan bagi kamu untuk merubah semuanya, merubah hidup kamu ya, merubah semuanya lah ya. Oke, kita akan lihat di sini. Kalau aku lihat ya, di sini ada gentleman. Gentleman itu ada seperti akan ada seseorang ya yang akan hadir dalam hidup kamu. Seseorang itu bisa dikatakan yang punya kekuatan kepada kamu. Dia merasakan ada rasa nyaman terhadap kamu. Bisa dikatakan ini orang baru ya, karena di sini ada harapan. Di mana seseorang itu akan datang kepada kamu adalah seorang yang gentleman, seseorang yang benar-benar bisa menghargai kamu, yang bisa merasakan cinta bersama kamu ya. Walaupun di sini kadang kamu itu sedikit bingung, kenapa? Di sisi lain kamu seperti melihat kesempatan dengan orang di masa lalu, orang yang mungkin yang pernah terkondisi dengan kamu ataupun orang yang sudah mengecewakan kamu. Itu yang buat kamu bingung. Kamu berada di persimpangan saat ini. Secara ada orang baru dan ada orang lama. Nah, sekarang kamu pikirkan bagaimana sebaiknya kamu coba bisa lihat dia orang lama. Kalau memang seandainya kamu sudah masih mencintai orang lama, kalau di sana dia sudah mengalami perubahan, ya kamu bisa beri kesempatan buat dia. Tetapi jika dia tidak ada perubahan sama sekali, benar-benar mungkin itu hanya acting atau dramanya dia, ya udah kamu tinggalkan. Kamu lebih baik mencari orang baru, seorang yang gentleman di sini, yang bisa menghargai kamu. Oke. Di sini juga ada fog. Karena di sini terlihat seseorang yang mungkin di masa lalu itu akan bisa menghancurkan kamu juga, yang akan bisa menerkam kamu juga nantinya, dan kamu akan kehilangan rasa nyaman nantinya. Oke, itu yang kamu rasakan. Tapi memang terlihat ya di sini ada suatu kesetiaan, ada suatu kekuatan di sini. Apakah di sini terbaca itu orang lama ataupun orang baru? Ya, semoga aja itu kamu yang merasakan nantinya. Ikuti kata hati kamu, apa yang kamu rasakan. Di situ akan terlihat di mana pilihan kamu yang akan kamu jatuhkan. Oke. Nah, buat Leo, kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu atau kata motivasi buat kamu kembali. Apa itu? Kita akan lihat. Oke. Nah. Oke, kita coba lihat. Aku melihat versi terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu, dan aku memilih keduanya. Nah, di sini memang benar-benar kamu sebenarnya harus mencari seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya, dan begitu juga sebaliknya. Keburukan dia, kelebihan dia, kekurangannya dia, jika kamu bisa menerima itu, otomatis itu adalah seorang yang tepat buat kamu. Oke? Nah, itu. Apalagi di sini akan terlihat. Tidak ada yang berkata kau tidak boleh menangis, terluka dan kecewa. Kekecewaan, luka, dan air matalah yang membuatmu lebih kuat. Kekuatan. Itu ya kekuatan. Sebenarnya yang kekuatan itu muncul dari suatu masalah yang ada dalam hidup kita ya. Jika tidak ada masalah, kita tidak akan tahu artinya bagaimana cara berjuang. Ya, itu. Satu lagi buat kamu, jodoh. Ini kayaknya kata motivasi ya, ini. Nah, coba ini. Jatuh cinta tidak pernah bisa memilih. Tuhan memilihkan. Kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi. Bahagia adalah bonus. Jadi, itu pilihan hidup kita sebenarnya ya. Jadi, kalaupun ada kecewa, sebenarnya datang dengan ya memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita menyikapi kekecewaan itu ataupun masalah itu. Karena disitulah kita akan menjadi seorang yang kuat ya. Nah, di sini jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Jadi otomatis ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, masalah yang datang, itu pasti akan ada hikmahnya ya. Kamu harus yakin itu. Oke, buat Leo, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Semoga depannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi Leo, dadah.